Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Oke, alhamdulillah ya. Oke, now before we start our lesson today, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, let's pray together ya. Silakan berdoa bersama. Start mulai. Oke, finish ya. Today we are going to learn about lesson 11 ya, bab 11 ya. Temanya yaitu do you know MRT and LRT? Ya, temanya adalah apakah kalian mengetahui apa itu MRT dan LRT? Ya, selain itu nanti kita akan membahas tentang expressing feelings in the past using was and were. Ya, jadi di bab ini kita akan mempelajari tentang ungkapan perasaan di masa lampau ya dengan menggunakan was dan were. Bagaimana penjelasannya? Ya, ikuti ya di slide berikutnya. Look at the picture and practice the dialogue. Lihat gambarnya dan praktekkan dialognya ya. Nah, di sini ada dua anak yang sedang berbincang-bincang ya. Kita baca dialognya. How was your holiday, Zainab? Bagaimana liburan kamu, Zainab? Zainab jawab di sini. It was really fun. Itu sangat menyenangkan ya. How about your holiday, Juki? Bagaimana liburan kamu, Juki? Juki menjawab. It was wonderful. Itu sangat menakjubkan. Nah, dari percakapan mereka ini kita tahu bahwa mereka sedang membicarakan ya perasaannya yang mereka alami di masa lalu, yaitu tentang liburan mereka. Seperti judulnya tadi ya, temanya tadi bahwa kita akan mempelajari ya pengungkapan perasaan di masa lampau dengan menggunakan was dan were. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Feelings, perasaan. Nah, di sini sudah Miss berikan beberapa contoh perasaan yang biasa kita rasakan ya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Miss lanjut bagaimana mengekspresikan perasaan dengan menggunakan was atau were, maka kalian perlu mengetahui beberapa ya contoh feelings, perasaan ya. Oke, kita baca ya satu persatu. Oke, di sini yang pertama ada worried ya, khawatir atau cemas. Kemudian annoyed, kesal, kemudian surprised, terkejut, berikutnya excited, bersemangat, kemudian disappointed, itu kecewa, kemudian tired, itu lelah, kemudian happy, senang, dan fun, menyenangkan atau menggembirakan. Nah, itu beberapa segelintir contoh ya anak-anak, beberapa perasaan yang biasa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian sudah tahu atau hafal ya beberapa feeling ini, sangat bagus sekali untuk nanti ke step berikutnya, yaitu bagaimana kita mengekspresikan feeling ya menggunakan was atau were. Oke, let's go to the next slide. Read and study this explanation. Baca dan pelajari penjelasan berikut. Oke, kita akan pelajari ya. Oke, one use of past verb was and were is to express something that a person feels in the past. Maksudnya apa? Jadi kegunaan dari salah satunya kegunaan dari was and were itu adalah untuk mengekspresikan perasaan seseorang di masa lampau, masa lalu ya. Maksud masa lalu bagaimana atau masa lampau itu bagaimana? Jadi sudah berlalu, mungkin perasaan itu dirasakan tadi malam atau kemarin atau minggu lalu seperti itu. Oke, lanjut. It always follow by adjective, dimana selalu diikuti oleh adjektif atau kata sifat. Kata sifat seperti apa? Nah, yang tadi ya, nih Miss udah kasih contoh nih yang tulisan merah itu kata sifat. Oke, kita bahas untuk contoh yang pertama ya. It was so cold in the MRT last night. Itu sangat dingin sekali ya di MRT tadi malam. Jadi perasaan dinginnya itu sudah tadi malam dirasakan ya. Di mana? Di MRT, di dalam MRT ya, mungkin hasilnya sangat gede sekali sehingga dingin. Kemudian untuk contoh yang kedua, it was fun to be at the GBK Stadium yesterday ya. Itu sangat menyenangkan sekali untuk berada di stadion GBK kemarin gitu. Jadi perasaan senangnya atau perasaan menggembirakannya sudah terjadi kemarin gitu. Paham ya anak-anak? Jadi was and were itu bisa kita gunakan untuk mengekspresikan perasaan yang sudah terjadi di masa lampau. Oke. Nah, di sini note-nya penggunaan bentuk was and were ditujukan untuk mengekspresikan perasaan yang dirasakan di masa lampau yang seperti tadi Miss bilang ya.
Ingat ya, untuk kita bisa menyatakan perasaan kita yang sudah berlalu, maka kita pakainya was dan were. Jangan is, am atau are lagi, tetapi was dengan were karena sudah lampau. Miss, was dipakai oleh siapa? Were dipakai oleh siapa? Oke, was itu dipakai oleh she, he, it. Kemudian were itu dipakai oleh you, they, we. Seperti yang dicontohkan is, makanya dia pakainya was. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Read these examples, ya, baca contoh-contoh berikut. Nah, di sini Miss kasih beberapa contoh ya, pengungkapan perasaan dengan menggunakan was ya. Oke, perhatikan untuk yang pertama, I went to Monas by MRT. Ya, saya pergi ke Monas itu dengan MRT ya. It was amazing. Itu sangat menakjubkan. Was amazing di sini. Ya, pakai was ya, berarti di sini menandakan bahwa perasaan menakjubkannya itu sudah lampau, sudah berlalu. Oke. Kemudian gambar kedua ya, di sini ada I just stay at home last holiday. Saya hanya tinggal di rumah liburan kemarin ya, liburan lalu. Berarti dia hanya tinggal di rumah liburan lalu, sehingga apa yang dia rasakan? It was really boring. Ya, itu sangat membosankan. Was really boring di sini. Boring, membosankan. Nah, itulah ya anak-anak, contoh bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita yang terjadi di masa lampau dengan menggunakan was atau were. Nah, kebetulan di sini masih was contohnya karena memang pakainya it. Oke, kita lanjut. Oke, contoh berikutnya di sini Miss kasih contoh lagi ya. Yang pertama, I went to Tanah Abang yesterday. Saya pergi ke Tanah Abang kemarin. Nah, it was so tiring. Itu sangat melelahkan. Nah, karena perginya sudah kemarin sehingga perasaan lelahnya pun juga dirasakannya kemarin. Sehingga di sini tertulis it was so tiring. Itu sangat melelahkan ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. We visited Setu Babakan last Sunday. Kami mengunjungi Setu Babakan minggu lalu. It was awesome. Itu sangat menakjubkan sekali. Ya, it was awesome. Nah, kalau misalkan di sini kalian it is awesome, salah. Kenapa? Karena sudah berlalu. Perasaan itu sudah berlalu, sudah minggu lalu yang dirasakan. Ya, sehingga yang benar adalah it was awesome. Oke? Kita lanjut. Contoh berikutnya, di sini ada I got a bad score in my English exam. Ya, saya mendapatkan nilai yang jelek di ujian bahasa Inggris saya. Sehingga perasaannya apa yang saya rasakan tuh? Ya, it was worrying. Itu sangat mengkhawatirkan. Khawatir mungkin bisa takut nggak naik atau tidak lulus seperti itu. Oke? Jadi it was worrying. Itu mengkhawatirkan. Oke, paham ya anak-anak dari beberapa contoh tadi? Ketika kita mau mengekspresikan perasaan kita yang sudah terjadi di masa lalu, maka kalian bisa menggunakan was or were. Oke, lanjut. Oke, setelah Miss jelaskan di slide sebelumnya mengenai bagaimana kita menyatakan ekspresi ya perasaan kita yang terjadi di masa lampau dengan menggunakan was atau were, Miss juga sudah memberikan contoh beberapa feelings atau perasaan yang biasa kita rasakan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian latihan soal ya. Di sini perintahnya adalah match atau jodohkan. Jadi kalian lihat gambarnya, kemudian kalian jodohkan dengan kalimat yang di sebelah kanannya. Oke, paham ya anak-anak? Jadi di sini kegiatannya, kemudian perasaannya apa yang dirasakan seperti itu. Oke, good luck ya, selamat mengerjakan. Kita lanjut. Oke, tugas selanjutnya yaitu kalian diminta untuk ask your friends about their recent activities and their feelings about each activity. Ya, jadi kalian diminta untuk menanyakan ya tentang aktivitas teman-teman kalian ya dan perasaannya tentang masing-masing aktivitas tersebut. Nah, di sini Miss sudah kasih contoh nih. Di sini temennya namanya Juki ya. Juki went to Bundaran HI by MRT. Ya, feelingnya apa? Fun. Jadi aktivitasnya Juki pergi ke Bundaran HI ya dengan menggunakan MRT. Perasaannya bagaimana? Fun, menyenangkan seperti itu. Oke, jadi kalian bisa menanyakan 7 teman kalian aktivitas apa yang mereka kerjakan dan perasaannya bagaimana. Oke, paham ya anak-anak? Oke, selamat mengerjakan. Jadi ada 2 tugas ya, yang tadi menjodohkan dan juga
Yang kedua ini adalah kalian menanyakan aktivitas teman kalian dan perasaannya yang dirasakan. Oke? Good luck. Miss tunggu jawaban kalian. I think it's enough for today ya. Miss pikir cukup pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang expression feeling in the past using words or were. Ya, kita hari ini sudah belajar mengekspresikan perasaan yang terjadi di masa lampau ya dengan menggunakan was atau were ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan. Kita akan ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Thank you so much for your attention and see you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.